Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue berada di satu tempat yang kalau buat pecinta BMW ini senang banget karena rata-rata di sini mobilnya BMW semua. Nah, langsung aja gue kenalin sama kalian. Ini ada Koti. Koti, halo. Halo, halo. Nah, Koti ini adalah salah satu yang punya dari Auto Heaven. Sebutnya Auto Heaven. Atau apa sih sebutannya? Auto Heaven sebutannya. Auto Heaven sebutannya. Ada apa aja nih di Auto Heaven? Di Auto Heaven ini ada showroomnya yang pasti namanya Auto 888. Kita terus ada Expel. Untuk PPF kalau Expel. Ada satu lagi Showcar. Itu lebih ke detailing lah ya. Detailing. Jadi memang satu set tuh ya, gitu kayak gitu ya. Nah, kok gue punya sedikit pertanyaan nih. Mungkin banyak juga teman-teman yang bertanya kayak, kenapa sih bikin showroom? Kenapa bikin showroom? Jadi awalnya memang karena kita sendiri passion sama hobi, demen lihat mobil bagus lah intinya gitu ya. Demen lihat mobil bagus, dan kita rasa kayaknya di Indonesia belum terlalu banyak kali ya showroom yang mengutamakan jual mobilnya benar-benar yang ada kualitasnya lah, yang bagus. Nah, itulah yang kita coba jual di sini. Kita coba jual mobil yang benar-benar berkualitas. Tapi kan semua orang banyak bilang, oh mobil showroom kita semua berkualitas gitu loh. Nah, iya sih memang sih ya. Tapi intinya sih itu sih dari personal masing-masing kali ya. Intinya kan ya semua marketing sih mau jualan semua pasti bilang, nggak ada yang bilang produknya jelek kan. Semua bilang produknya bagus. Benar. Gitu. Oh, berarti awalnya dari passion, suka sama mobil. Yes, terutama BMW. Makanya kita beralih dari paling banyak di sini juga sekarang BMW ya karena itu mulai. Iya. Nah, kan ada banyak pilihan sebenarnya. Showroom itu mungkin ada showroom mobil Jepang, ada showroom mobil Eropa, ada maksudnya ada mobil-mobil yang bisa dibilang biasa aja gitu. Kenapa di sini kalau kita lihat semua mobilnya premium cars? Bukannya segmennya itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan showroom yang biasa gitu, yang kayak kacang goreng gitu keluarnya gitu loh. Ya karena kita dari kecil, kalau saya pribadi punya cita-cita kan demen nih, pengen mobil-mobil seperti ini demen gitu. Awalnya dari situ sih awalnya gitu. Jadi maksudnya pada saat memilih untuk buka showroom, kan ini kan mobil kita bisa bilang nih premium car semua. Harga mobilnya nggak ada yang murah guys. Premium cars itu karena ya satu memang demennya BMW yang pasti kan. Segmennya memang sedikit, tapi dengan komunitas yang ada, kebetulan kita juga berapa tahun ini berkecimpung di komunitas otomotif di BMW, terutama M-Honors Club Indonesia. Jadi ya memang komunitas yang ada itu yang ngebuat kita jadi lebih mudah kali ya untuk connect sama networknya pecinta mobil yang brand yang sama gitu. Jadi itu kali ya. Basically karena memang udah punya community-nya, udah punya marketnya, dan pada akhirnya kenapa gua nggak coba gitu ya. Gitu. Berarti sebenarnya bukan emang awalnya pengen buka showroom duluan, tapi sebenarnya udah ada opportunity karena gue berada di dalam situ gitu ya. Jadi kalau mau sejarahnya, tahunnya kita memang 2015 gabung di M-Honors Club Indonesia, tapi showroom ini baru berdiri itu kayaknya 2017 waktu itu di Bursa Mobil. Jadi memang udah masuk komunitasnya dulu, demen mobilnya dulu, memang barulah tercipta peluangnya gitu. Iya, nih hebat nih. Jadi selalu ngelihat peluang nih ya. Padahal sebenarnya mungkin nggak semua orang berpikiran itu jadi sebuah peluang, gitu kan. Nah, tadi kita berbicara soal ini Auto 88 ini udah dari tahun 2017 dan segmennya nggak berubah. Selalu hanya premium cars. Selalu hanya premium cars, ya. Terutama European brands itu, terutama memang yang kita pegang karena prestisnya dapat. Tentunya kalau untuk German car tentunya durability juga dapat yang pastikan untuk mobil. Jadi dulu mungkin orang punya image mobil Eropa perawatannya mahal misalnya untuk mobil-mobil yang tahun yang secondnya. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Mobil Jepang dan mobil Eropa untuk perawatan sama-sama oke kok, dan kekuatan mobil Eropa juga nggak kalah dibanding Jepang dalam hal durability sih. Berarti kalau di sini nih sekarang semuanya majority hampir mobil second ya? Mobil second. Mobil second semua ya? Nggak ada jual mobil baru berarti? Sedikit sih ada, tapi nggak banyak lah. Tapi mostly tetap mobil second lah. Udah sampai tahap impor sendiri belum sih? Kalau kita sih belum nih, belum. Ya? Mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan. Emang udah ada target ya? Mudah-mudahan lah, tapi untuk sekarang belum. Ya, dan rata-rata di sini kalau kita lihat kan, jadi teman-teman ya perhatiin ya, di sini memang salah satu showroom yang kita ngelihat ini adalah premium cars gitu. Nah, dari beberapa tahun yang lalu kan pandemi nih ya, Koti ya. Berpengaruh nggak sama penjualan mobil di premium cars? Kan rata-rata premium cars nih mobil hobi, ya kan? Apalagi kalau kita ngelihat di belakang sini tuh rata-rata semuanya adalah mobil hobi. Pengaruhnya ada nggak sih di pandemi? Selama pandemi justru kita lihat mungkin pengaruhnya 1, 2, 3 bulan pertama ya. Pada saat mungkin orang lagi kaget, lagi shock-shocknya mengenai pandemi COVID. Tapi setelah itu sih kayaknya sih nggak efek sama sekali. Malah kita bilang cenderung meningkat kali ya. Cenderung meningkat ya? Iya, makanya kita putusin akhirnya pindah ke sini, ke tempat yang lebih besar. Karena permintaannya juga lebih banyak. Gitu.
Jadi kalau kita ngobrol sama teman, orang bilang Crazy Rich Asian ada di Singapura, kayaknya bukan deh. Crazy Rich Asian tuh ada di Indonesia. Bener. Jadi bukan di Singapura. Jadi pada saat pandemi, mobil hobi ini malah justru permintaannya semakin banyak, pasti harganya juga semakin tinggi Harganya dong. semakin tinggi, benar. Nah, untuk orang yang ngejualnya pada saat pandemi kemarin, itu gimana tuh harga jualnya? Orang yang ngejual, juga harganya makin bagus kan, karena permintaannya makin banyak. Oh, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih Koti. Kalau di premium car sendiri, kalau kita mau jual, kita udah punya mobil nih, premium cars, kita udah modifikasi nih. Harga jualnya itu akan semakin tinggi atau semakin rendah? Harga jualnya kalau modifikasinya, kalau untuk mobil Eropa selama modifikasinya benar, harga jualnya pasti akan lebih tinggi. Nah, berbicara modifikasi benar tuh gimana Koti? Menurut pandangan seorang yang punya showroom nih, terutama brand-brand yang dipakai kali ya, barang-barang yang nempel di mobilnya tentunya harus barang-barang yang benar, yang memang sesuai spesifikasi mobilnya. Karena kan kalau mobil Eropa kan banyak apa ya, banyak mobil BMW M misalnya, kan nggak bisa sembarangan brand knalpot masuk. Kalau brand knalpot sembarangan masuk, banyak fitur yang nggak bisa dipakai nanti di dalam mobilnya kan gitu. Jadi selama brandnya bagus, contoh knalpot misalnya Akrapovic, ya tentunya akan ada nilainya nanti pada saat dijual juga. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang modifikasi, contoh pakai body kit plastik bikinan Taiwan, itu malah menjatuhkan harganya. Malah menjatuhkan harganya. Bukan malah bikin harganya makin naik. Karena kan Taiwan ditempel-tempel dan segala macam, jadinya malah nggak bener. Kalau udah di remap? Kalau di remap balik, kalau itu sih lebih ke ini kali ya, lebih ke preference masing-masing pembelinya. Jadi lebih murah atau lebih mahal ketika kita mau ngejual? Lebih mahal bagi yang demen tentunya pasti ya. Kalau gue punya M2 misalnya, M2 Competition tapi udah gue remap dengan M2 yang sama tapi tidak di remap, gue datang ke sini nih, gue mau jual. Lebih murah yang mana harganya ditawar sama showroom? Lebih murah yang kalau bagi kita, karena kita juga basisnya juga pecinta otomotif dan pecinta track dan segala macamnya, kita sih lebih prefer yang remap. Selama remapnya benar, kita pasti lebih demen yang remap. Oh, jadi nggak pengaruh tuh kalau misalnya remap? Nggak pengaruh kalau di kita remap. Kalau remap sih nggak apa-apa kalau di tempat kita. Asal remapnya jelas. Yes. Nah, oke kok. Terakhir nih, mumpung hari ini kita lagi di sini, pengen tahu apa mobil paling murah yang ada di Auto 88 sekarang? Kalau kita sih di sini mobil variasi banget, Bro Akbar, yang pasti. Ada start yang dari 125 juta juga ada, BMW E36 lah, tahun 96. Sekarang nih ada BMW E36 125 juta? Ada 125 juta. Mahal ya? Oh, E36 mahal ya? Lumayan mahal ya? Tapi emang pasaran E36 udah segitu kan? Iya, benar-benar. Kalau yang untuk bagus mobil yang rapi ya, mobil yang rapi. Rapi. Karena kan seperti kita bilang, kita nggak jual mobil yang berantakan. Kita pasti jual mobil udah rapi lah mobilnya. Gitu. Nah, kalau yang termahal berarti apa yang termahal? Kalau yang termahal pada saat ini mobilnya ini Porsche 911 yang di belakang Bro Akbar ini. Berapa nih harganya? 3,5 M harganya itu. 3,5 M. Satu showroom gini, kira-kira nilai mobil di sini berapa? Apakah lebih dari 50 M? Lebih dari 50 M. Kayaknya enggak sih ya. Enggak, kayaknya sih enggak lebih dari 50 M ya. Kalau untuk sekarang sih kayaknya enggak. Posisi sekarang sih enggak ya kayaknya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini agak menjebak nih. Berapa banyak sih mobil premium yang laku setiap bulannya di sini nih? Kalau untuk sekarang kurang lebih di sini mungkin 15 sampai 20 kali ya sebulannya. 15 sampai 20 mobil per bulan ya. Iya, jadi mobil keluar masuk di showroom ini tuh 20-an ya. Wah, gila. Nah, buat Koti, ada nggak pesan buat teman-teman yang mau coba buka usaha showroom mobil? Pesan dari saya sih kalau mau bikin showroom, kalau memang suka dengan barangnya, suka dengan otomotif, suka dengan brandnya, seperti saya sendiri karena suka dari awalnya dari BMW. If you love it, ya buka aja sih. Kayaknya sih it's a good business. Kita pun jadi seneng dengan semakin banyaknya teman-teman di luar sana yang buka bisnis yang sama yang otomotif. Kita juga jadi nambah teman, jadi nambah network. More than welcome sih. Kalau emang demen, lakuin aja gitu. Jadi gitu guys, buat teman-teman kalau misalnya emang lo suka, ya lo lakuin aja gitu ya. Tapi nggak ada kisi-kisi nih gimana cara buat memulainya. Memulainya? Apa ya pada kisi-kisinya ya? Atau quotes dari lo deh. Quotes dari lo untuk teman-teman yang mau memulai untuk bisnis buka showroom. Kalau quotes dari gue yang gue selama ini pegang mungkin beberapa tahun terakhir lah yang gue dapat banget. Show me your friends and I will tell you your future. Show me your friends, I will tell you your future. Intinya adalah kita berada di komunitas seperti apa,
itulah masa depan kita pasti akan ngarahnya ke situ. Kalau kita circle our friends with kita circle our daily life lah intinya sama orang-orang hebat, ya kita akan menjadi orang-orang hebat. Kita circle di lingkungan kita dengan orang-orang yang baik, kita akan jadi orang yang baik juga. Sama aja kalau di circle kita jualan parfum, kita ikutan wangi. Yes. Tapi kalau di circle kita maling, ya kita dianggap seperti maling. Yes, benar. Kurang lebihnya gitulah. Luar biasa. Terima kasih banyak Ko Ati udah luangin waktunya. Thank you Bro Akbar. Dan teman-teman terima kasih udah menonton, dan semoga obrolan gue dan Ko Ati kali ini lumayan bisa mengobati rasa penasaran tentang showroom premium cars. Anyway, nggak bosan-bosan gue ingetin untuk tetap berhati berdarah dan adios. Makasih Ko Ati. Thank you.